Halo teman-teman, sorry ya karena ada satu dan lain hal kita majuin live-nya jadi setengah jam ya. Oke, bentar. Sekarang kita ngundang Michelle ya. Bentar. Oke, sebentar. Oke, kita udah ngundang Michelle nih. Bentar. Nah, halo Michelle. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Kan nggak kedengeran. Oh, udah kedengeran. Halo. Hai. Oke, jadi karena ada satu dan lain hal, jadinya kita majuin setengah jam nih. Nggak apa-apa ya, majuin setengah jam teman-teman. It's okay ya. Semoga nggak ada masalah. Oke. Oke, mungkin sebelumnya ini mungkin teman-teman juga belum kenal. Ini siapa ya? Michelle ini siapa gitu. Boleh dong kenalan dulu nih gitu. Boleh dong kenalan sedikit aja. Nama aku sekarang murid Student College Indonesia. Aku anak Airforce angkatan 37. Oke, jadi Michelle ini adalah salah satu siswi ya Student College Indonesia di M-Course gitu ya. Berarti nanti mau kuliah apa nih Michelle? Aku rencananya mau ambil jurusan farmasi. Mau ambil farmasi. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ya to the point ya. Mungkin dari teman-teman yang belum nonton nih, yang udah nonton belum tahu kira-kira Student College itu apa dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita mau bahas mengenai itu dulu. Tapi sebelumnya nih aku mau nanya sama Michelle, kenapa sih Michelle mau kuliah di Jerman tuh kenapa sih? Gitu. Jadi terus ya info terus dari research-nya di internet, terus orang-orang bilang juga kalau di Eropa di Jerman tuh bagus, terutama teknik sama kalau keras obatan napas kan. Aku mau farmasi. Nah, terus karena terkenal bagus juga, terus teknologi di Jerman terkenal bagus. Ya udah, karena harganya terjangkau juga, jadi kenapa tidak? Oke, jadi karena harganya terjangkau, terus juga ada yang nulis Adolf Hitler. Ya, karena apa harganya terjangkau, terus Jerman juga bagus ya, tekniknya bagus, kedokterannya juga bagus gitu ya. Jadi itu yang mendorong Michelle untuk akhirnya ya udah deh kuliah di Jerman aja gitu ya. Oke, terus nah pasti nih kalau Michelle bilang nih sama orang tua, mama, papa, Michelle mau kuliah ke Jerman dong gitu, pasti orang tua, gimana nih nanti anakku tinggal sendiri gitu ya di negeri yang jauh gitu ya. Itu gimana sih cara Michelle untuk meyakinkan nih ke orang tua bahwa Michelle mau nih benar-benar mau serius nih mau kuliah ke Jerman, biar orang tua juga akhirnya oke Michelle benar-benar mau gitu. Gimana sih cara ngomongnya dulu sama mama sama papa? Ini kayaknya mama papanya nonton ya. Ya gimana coba? Ya pastinya kasih informasi tentang program-programnya biar jelas kan, mau tentang mata kuliahnya, pelajarannya, jam-jam kuliahnya, terus ya sering-sering update aja sih biar bisa. Oke. Jadi pokoknya Michelle ngumpulin informasi dulu gitu ya, sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya nanti jelas nih nyeritain ke orang tua gitu kayak apa ya gitu. Halo, buat yang baru bergabung selamat bergabung. Oke, nah sekarang nih dari yang nonton mungkin juga belum tahu nih Student College itu apa sih gitu kan. Kayaknya baru pertama kali nih denger gitu. Boleh nggak sih Michelle jelasin sebentar apa sih Student College itu tuh apa gitu? Jadi buat murid-murid asing yang mau kuliah di Jerman,
itu tuh harus ngikutin yang namanya student collect. Jadi itu kayak program persamaan yang diwajibkan buat calon mahasiswa untuk kuliah di Jerman. Nah itu lamanya sekitar 2 semester atau 1 tahun. Terus nanti tuh jadi sebelum kita buat murid-murid asing sebelum masuk ke Universitas Jerman ada yang namanya Verstellungsprüfung, itu kayak syarat ujian masuknya. Nah di student collect ini kita dipersiapkan untuk nanti buat Verstellungsprüfungnya itu. Oke, jadi student collect itu semacam penyetaraan begitulah ya. Gitu ya, karena anak-anak SMA di sini kan tidak bisa langsung berkuliah kalau mau kuliah ke Jerman ya. Jadi harus ada penyetaraan dulu. Nah, oke. Nah, mungkin ada yang penasaran juga nih. Kalau di student collect itu belajarnya apa sih? Apa aja yang dipelajari coba? Kalau di student collect Indonesia ada 3 course. Jadi kalau teknik ambilnya course. Kalau mau ambil medicine kayak biologi, kedokteran ambilnya M course. Terus kalau ambil bisnis itu W course. Nah, aku kan mau, jadi aku ambilnya M course. Nah di medicine course itu aku belajar pastinya Deutsch, Jerman. Terus itu kimia, biologi, matematika, sama. Oke. Susah nggak sih? Susah nggak tuh belajar? Ngebayangin belajar matematika pakai bahasa Indonesia aja tuh udah susah gitu ya. Fisika pakai bahasa Indonesia tuh juga udah susah gitu kan. Apalagi pakai bahasa Jerman gitu. Mungkin yang lain juga nonton pada penasaran nih susah apa enggak sih gitu. Susah nggak sih? Ya awal-awalnya pasti susah sih. Karena kan bahasa lain, maksudnya bahasa asing. Tapi nanti lama-lama pasti terbiasa. Oke, jadi faktor kebiasaan ya. Berarti kemampuan bahasa Jermannya juga harus oke ya. Kalau nggak susah nanti ngikutinnya ya. Oke. Nah, terus kan student collect itu kan selain bisa langsung ke Jerman di Indonesia gitu ya. Kenapa sih akhirnya Michelle milihnya yaudah deh student collect-nya di Indonesia dulu gitu, nggak langsung terbang ke Jerman gitu kan? Kan kebanyakan kalau anak-anak SMA mau keluar pengennya buru-buru gitu ya. Buru-buru kayak udah deh pengen buru-buru keluar gitu, buru-buru terbang ke negara tujuan gitu. Kenapa Michelle milihnya ya udah saya student collect-nya di Indonesia aja nih gitu. Nah pas ya aku bilang searching tentang kuliah nah DAAD di Indonesia ada di Indonesia aku itu kayak wah Indonesia itu aja urusin visa, terus apalagi lagi pandemi kayak gini kan, terus karena kualitasnya sama ya udah kenapa gitu. Oke. Ini karena kualitasnya juga sama gitu ya, terus masih di Indonesia juga, ya udah why not gitu ya. Ya. Oke. Nah, juga mungkin yang lain juga pada penasaran nih, gimana sih cara daftar ke Student Collect Indonesia itu, bagaimana cara daftarnya? Bisa dijelasin nggak? Singkat aja. Aku waktu itu kan ada nih websitenya YIJ kan. Nggak, pokoknya pertama yang pasti harus punya sertifikat kemampuan bahasa Jerman minimal. Terus ya sekolah juga rapot kelas 12. Nah udah tuh nanti tinggal website YIJ, terus nanti dipanggil buat Aufnahmeprüfung terus. Oke. Jadi pendaftarannya teman-teman yang belum tahu nih, pendaftarannya sekarang secara online ya dari website kami www.yayasanindonesiajerman.com. Jadi tinggal diupload aja dokumen-dokumen yang diperluin, tinggal diupload gitu ya. Nggak susah kan ya Michelle ya waktu itu ya daftarnya gua kan. Oke. Nah sekarang mungkin banyak yang pengen tahu juga belajarnya tuh kayak gimana sih kalau di Student Collect Indonesia? Ada jam belajarnya kah? Guru-gurunya bagaimana? Terus teman-temannya kayak gitu. Gimana sih proses belajarnya? Kalau sekarang itu lagi mix offline online. Jadi, karena pandemi ya, jadi mix offline dan online. Oke. Terus?
Belajarnya tuh beda-beda, tergantung jadwalnya, tapi biasanya masuknya tuh jam 7.30, terus Mm-mm. terus ada yang pulang jam 2, ada yang jam 3 gitu. Kayak masuk sekolah gitu. Oke. Jadi ada jam pelajarannya gitu ya. Maksudnya jam sekian sampai jam sekian belajarnya apa? Jam sekian sampai jam sekian belajarnya apa gitu ya. Oke, oke. Nah, terus Michelle sendiri ngalamin kesulitan gak sih? Iya, belajarnya mengalami kesulitan gak nih? Tadi pada awal karena Mm-mm. itu harus pakai bahasa Oh. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi pas awal-awal aja ya adaptasi gitu ya. Iya. Oh, tapi sekarang masih ngerasa sulit gak sih gitu? Atau ya udah udah lebih mudah gitu, udah lebih beradaptasi nih ceritanya, udah lebih biasa gitu. Kalau sekarang sih kayak ya udah nggak sekaget pas awal sih. Kadang-kadang ya namanya belajar biologi, fisika. Iya ya, kebayang aduh belajar biologi pakai bahasa Indonesia aja udah susah gitu ya. Apalagi pakai bahasa Jerman, belajar kimia pakai bahasa Indonesia aja orang udah pusing gitu ya. Oke, oke. Nah, terus Michelle sendiri cara belajarnya gimana sih selama di Student Collect? Apa lebih banyak mengulang? Maksudnya yang review nih materi-materi, belajar sama teman-teman atau gimana? Michelle cara belajarnya itu gimana sih? Biasanya kalau misalnya kayak teori biologi Mm-mm. itu aku nyatet ulang terus baca sendiri. Terus biasanya kalau mata sama fisik kadang belajar sama temen juga, ngerjain soal gitu, ulang-ulang. Oke, jadi bikin rangkuman juga, belajar sama teman juga gitu ya. Oke. Suka nanya-nanya juga nggak sama guru gitu kayak Pak, Herr atau Frau gitu. Saya nggak ngerti nih gitu. Suka nanya juga nggak sama Herr apa Frau-nya? Kalau bingung, iya tanya ke Frau sama Hernya, nanti pasti diajarin pelan-pelan. Oke, oke. Nah, kalau tip mungkin ya adik-adiknya, adik kelasnya Misha mungkin yang masih SMA juga lagi nonton nih. Misha punya tips nggak sih? Tips dan triksnya gitu biar bisa beradaptasi nih. Siapa tahu nanti mau kuliah ke Jerman juga nih, mau student collect di Indonesia aja. Tips and triknya apa sih gitu? Gimana sih Kak gitu? Gimana tuh? Tips and triknya kalau misalnya buat bahasanya nih, terus sering ulang-ulang aja nonton YouTube bahasa Jerman, film bahasa Jerman, lagu bahasa Jerman. Terus kalau pelajaran sih ya ulang-ulang aja, belajar ulang-ulang sendiri. Oke. Jadi belajar bahasa Jermannya dulu juga udah suka lihat YouTube gitu ya, Michelle ya? Iya ya. Sekarang mah gampang ya, teknologi udah sangat berkembang gitu ya. Belajar bahasa bisa dari YouTube, dari film gitu ya. Kalau Michelle suka denger musik Jerman gak? Musik atau lagu apa? Film gitu? Iya, aku lebih ke film sih. Aku nggak terlalu dengerin musik. Film apa ya Michelle suka nonton? Oh, itu yang sering orang-orang nonton dan Netflix. Oke. Sekarang kayaknya banyak website yang bisa subtitlenya bisa Jerman gitu kan, atau mungkin didubbing sama Jerman. Jadi biar telinganya tuh biasa gitu kan dengerin bahasa Jerman gitu. Oke. Nah, Michelle punya pengalaman yang unik gak sih gitu, atau pengalaman yang berkesan gak sih selama student collect ini? Selama Michelle semester 1 kan, berarti ini selama udah hampir selesai ya semester 1-nya ya. Selama semester 1 gitu, ada pengalaman apa sih yang Michelle rasain atau yang Michelle alami gitu? Selama student collect di Indonesia, gimana sih? Ya paling belajar bareng, maksudnya kayak kan sama-sama kadang bingung bareng-bareng, jadi kayak kayak gitu aja sih, bareng-bareng teman kan offline juga. Oke. Jadi lebih pengalaman kebersamaan sama teman-teman gitu lah ya. Oke.
Oke. Misha, apa namanya? Ini lagi di shoot call Barry ya? Iya lagi di sekolah. Ini lagi di ruang kelas nih Barry. Boleh dong tunjukin sedikit biar teman-teman tahu nih. Mau say hi gak? Boleh. Ayo, boleh. Boleh. Jadi ini kelasnya guys. Temen aku 2 orang namanya sama Ano nih. Say hi dulu dong. Say hi. Hai. Hari ini kita lagi kelas biologi sama kemi. Oh, biologi sama Cemi. Biologinya belajar apa sih? Di sini kayaknya bareng-bareng. Biologinya kita sekarang lagi belajar genetik. Wow. Tuh teman-teman belajarnya genetik pakai bahasa Jerman lagi. Susah nggak sih? Lumayan ya. Oke. Ya. Kalau Ceminya lagi belajar apa tuh, Michelle dan teman-teman? Kemi kita lagi belajar asam basa, soira basa. Wah. Oke. Ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton? Mungkin adik-adik yang lagi nonton. Coba masing-masing deh, boleh satu-satu. Sebagai penutup misalnya. Dari Michelle, boleh Michelle. Apa ya? Ya kalau emang tertarik mau kuliah di Jerman, ya terusin aja, jangan takut susah, jangan takut bingung, bisa searching di Google, banyak banget informasinya. Terus di Indonesia juga ada platform yang bisa ngebantu student calling Indonesia. Terus ya jangan takut lah, langsung aja kan. Oke, jadi kalau yang buat adik-adik yang mau kuliah di Jerman, maju terus gitu ya, jangan takut ya. Oke, itu yang lain coba ada kesan dan pesan nggak nih buat adik-adiknya nih? Coba. Semangat. Gimana? Semangat ya. Terus? Pasti bisa sih. Ya gitu aja sih, Frau, pasti bisa, nggak susah kok semuanya. Oke. Semuanya pasti bisa gitu ya. Oke. Ini kalian lagi break atau lagi apa nih? Iya, lagi break, lagi pause sampai jam 12. Oke, masih ada sekitar 10 menitan ya. Oke, ya udah kalau begitu thank you ya. Thank you buat Michelle dan teman-temannya. Semoga nanti banyak lagi adik-adik kelas kalian yang juga pengen kuliah ke Jerman gitu ya, bisa bergabung nih. Nanti ketemu sama Michelle dan teman-temannya gitu ya. Kalau teman-temannya mau kuliah apa sih? Coba. Tadi Michelle mau kuliah farmasi. Aku rencananya kedokteran. Wow, calon dokter dan ini ya, farmasi ya. Wah, luar biasa. Kenapa sih mau kuliah kedokteran coba? Mungkin suka menolong orang, Frau. Suka menolong orang. Oke, jadi dua-duanya ini banget ya, humanis ya. Suka menolong orang ya. Ya udah, oke. Nah lagi kalian juga udah mau masuk kelas ya. Oke, terima kasih Michelle dan teman-teman. Sukses terus ya. Sukses terus. Semoga nanti nilai di semester 1-nya bagus. Bisa naik ke semester 2. Oke, lancar, bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Oke, bye. See you. Thank you. Oke, demikian teman-teman bincang-bincang kita sama Michelle dan teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi mengenai student correct ya. Bye.